Hai guys, semoga kabar baik selalu ya. Terima kasih buat kalian yang masih setia menonton channel Febriani Bang Heli di episode Resound Volume dan masih ditemani oleh saya, Miss Feby. Untuk yang baru bergabung, Miss Feby ucapkan welcome dan jangan lupa untuk klik subscribe ya biar tidak ketinggalan kisah-kisah nyata di balik sebuah film. Sebelumnya Miss Feby minta maaf karena seharusnya video ini tayang Rabu minggu lalu. Jadi diundur Rabu ini karena sedikit problem. Tapi dijamin film yang akan dibahas ini bakalan seru. Kali ini film yang akan kita review berdasarkan realita yang pernah dialami dalam sebuah keluarga. Siapapun itu dan di semua negara pasti punya titik permasalahan yang sama seperti yang ada dalam film kali ini. Film berjudul Courageous mengangkat tema film tentang fungsi seorang ayah di dalam keluarga, tentang peran seorang ayah yang bertanggung jawab dalam keluarga, dan pentingnya memiliki integritas dan iman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ketika keluarga kehilangan peran dan fungsinya, maka proses perkembangan kepribadian seorang anak umumnya tidak berjalan dengan baik. Kalian pasti setuju, perkembangan seorang anak manusia tidak lepas dari peran keluarga sebagai faktor eksternal pertama yang berpengaruh secara psikologis. Bagi para pria, film ini bisa dibilang jadi contoh untuk belajar menjadi seorang pemimpin sekaligus ayah di rumah. Hal inilah yang ingin disampaikan oleh karakter-karakter dalam film ini dan berikut fakta menarik dari filmnya. Check it out! Courageous adalah film drama rohani Amerika yang dirilis pada tahun 2011 dan disutradarai oleh Alex Kendrick yang juga memerankan salah satu karakter utama dalam film tersebut. Film ini diproduksi oleh Sherwood Pictures, sebuah perusahaan produksi film Kristen yang terkenal dengan film Kristen yang menginspirasi, salah satunya film Fireproof. Para pemeran utama dalam film ini adalah Alex Kendrick, Ken Bevel, Kevin Downes, dan Ben Davis yang juga merupakan anggota dari kelompok pembuat film Sherwood Pictures. Sekitar setengah jumlah pemeran dan kru merupakan sukarelawan dari Sherwood Baptist Church, sementara sisanya diperoleh dari audisi undangan khusus. Alex Kendrick selain menyutradarai film ini juga menulis skenario bersama dengan saudaranya Stephen Kendrick. Stephen mengatakan, gerejanya berdoa untuk film berikutnya setelah Fireproof. Kendrick bersaudara berdoa meminta Tuhan menyatakan cerita untuk mereka. Pada saat itulah Tuhan terus mengingatkan mereka tentang runtuhnya keayahan. Ketidakhadiran para ayah dalam keluarga di Amerika persentasenya cukup besar. Dalam keluarga Afrika mereka, hampir 3/4 dari para ayah hilang. Ketika Tuhan menunjukkan pada mereka, mereka menuliskannya dalam catatan dan berdoa agar bisa menyusunnya dengan benar. Mereka terus berdoa agar mereka bisa membuat film ini, film Courageous, dengan baik. Film ini lahir dari pergumulan doa mereka. Film rohani kali ini sangat menarik temanya. Film ini berkisah tentang 4 anggota kepolisian yang berusaha menjadi ayah yang lebih baik sambil menyelesaikan tantangan pekerjaan mereka. Film ini mengupas banyak sekali masalah yang dihadapi oleh banyak pria, termasuk sikap abai dan kehilangan. Karena itulah Kendrick bersaudara mencoba untuk membuat film ini sebagai momen refleksi bagi semua ayah untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang mereka punya sebagai suami dan juga ayah. Film ini juga mengajarkan para ayah ini menjadi sosok yang bukan saja hadir secara fisik bagi istri dan anaknya, tetapi juga bisa menjadi teladan secara rohani. Hal inilah yang menjadi poin terbaik yang hendak disampaikan lewat film ini. Alex Kendrick sendiri mengungkapkan bahwa perbedaan film mereka dan film dunia adalah film dunia menawarkan hiburan. Film mereka lebih kepada menawarkan iman, inspirasi, dan harapan. Selain membuat cerita dari film tersebut menarik, film Courageous mempertontonkan bagaimana pengaruh keluarga terhadap psikologi anak. Di dalam film ini, kita juga bisa melihat bahwa yang namanya kehadiran seorang ayah secara aktif di dalam kehidupan seorang anak tidak bisa digantikan oleh apapun. Para pemeran dalam film ini ternyata melakukan riset mendalam dan bekerja sama dengan polisi asli loh untuk memahami peran mereka dengan lebih baik di film ini.
Melalui ceritanya yang kuat dan emosional, film ini mengajak penonton untuk merefleksikan peran mereka sebagai ayah dan pentingnya membangun hubungan yang sehat dalam keluarga. Film Courageous memperlihatkan situasi dan tantangan nyata yang dihadapi oleh banyak ayah di dunia nyata, sehingga film ini bisa menjadi sumber inspirasi dan dorongan bagi mereka. Seiring dengan tema utama film tentang peran seorang ayah, Courageous juga menyoroti pentingnya hubungan suami istri yang sehat dan saling mendukung dalam membangun keluarga yang kokoh. Selain mendapatkan sambutan di Amerika Serikat, film ini juga dirilis secara internasional dan berhasil mempengaruhi dan menginspirasi penonton di berbagai negara. Selama proses produksi, para pembuat film Courageous berusaha untuk menjaga kualitas produksi sebaik mungkin. Meskipun dengan anggaran yang terbatas, mereka fokus pada narasi yang kuat, akting yang meyakinkan, dan pesan yang mendalam. Courageous menerima ulasan positif dari kritikus dan juga mendapatkan respon positif dari penonton. Film ini dianggap sebagai karya yang menginspirasi dan mengajarkan nilai-nilai keluarga yang kuat. Melalui ceritanya yang mengharukan, Courageous berhasil menyentuh hati banyak penonton dan memotivasi mereka untuk menjadi lebih baik dalam peran mereka sebagai ayah atau orang tua. Tidak heran jika film ini bisa memenangkan beberapa penghargaan sebagai berikut. Yang tak kalah keren dari bagian sebuah film adalah soundtracknya. Film ini berisi lagu-lagu rohani dan inspirasional, dan berikut list soundtracknya. Kalian bisa mendengar lagunya dengan klik link di deskripsi di bawah ya. Berikut sinopsis filmnya. Sebuah penelitian atas meningkatnya aktivitas kekerasan gerombolan yang ada, hampir di dalam semua kasus, setiap anggota geng memiliki ciri yang sama, melarikan diri keluar dari sekolah, anak-anak terlibat narkoboy dan remaja dalam penjara, dan mereka punya kondisi yang sama, yaitu tidak punya ayah di rumah. Dengan kata lain, jika tidak ada ayah, kemungkinannya 5 kali lebih besar anak-anak akan mengakhiri hidup mereka atau memakai obat-obatan, dan kemungkinan untuk berakhir di penjara 20 kali lebih besar. Aku tahu kelompok kalian telah bekerja keras dan aku tahu kalian melihat sisi terburuk orang-orang. Tapi pada saat waktu kerja selesai, pulanglah dan sayangilah keluarga kalian. Kalimat ini adalah pengarahan yang diberikan oleh seorang sheriff kepada anggota kepolisian Albany, Georgia yang syarat dengan dunia kekerasan, yang diantaranya ada Adam Mitchell, Nathan Hayes, Shane Fuller, dan David Thompson. Mereka adalah rekan kerja yang juga berteman dekat di kota Albany, Georgia. Mereka yang tidak memiliki kegiatan apa-apa pada akhir pekan berencana untuk bertemu dan memanggang bistik bersama. Pertemuan akhir pekan yang awalnya bertujuan untuk mengisi akhir pekan dengan bersenang-senang dan memanggang bistik akhirnya berubah menjadi diskusi mengenai hal yang disampaikan oleh sheriff di dalam pengarahannya saat di kantor tadi. Diskusi akhirnya berlanjut dengan sharing mengenai ayah-ayah mereka. Bagaimana mereka menjalani hidup tanpa ayah atau dengan ayah yang tidak bertanggung jawab. Suatu hari Adam membutuhkan seorang pekerja agar membantunya membuat sebuah gudang di rumahnya, dan dia memanggil seorang pria bernama Javier dan mempekerjakannya, yang pada saat itu Javier memang lagi mencari kerja. Bahkan Javier yang bukan seorang polisi ini diajak bergabung dengan mereka kumpul di akhir pekan. Kelompok akhir pekan itu kini beranggotakan 5 orang. Masing-masing dari mereka adalah seorang ayah dan memiliki permasalahan keluarga yang berbeda-beda. Karakter pertama ada Adam Mitchell sebagai seorang aparat keamanan, tentu tugasnya harus menjalankan tanggung jawab sebagai pelindung masyarakat, tapi sekaligus seorang ayah dan suami di rumah. Namun kebanyakan dari hari-harinya Adam tidak begitu memperdulikan kehidupan rumah tangganya. Dia bahkan tidak dekat dengan anak remajanya, hingga suatu tragedi terjadi dan mengubah hidupnya. Putrinya meninggal dunia karena kecelakaan. Kesedihan mendalam meliputi dirinya. Dia diperhadapkan pada 2 pilihan,
marah kepada Tuhan karena waktu-waktu yang tidak ia miliki dengan putrinya, atau bersyukur kepada Tuhan karena waktu-waktu yang sudah ia lewati dengan putrinya. Adam memutuskan untuk bersyukur dan percaya pada Tuhan. Keputusan itu membawanya semakin dekat dengan Tuhan dan membawanya ke dalam perenungan tentang apa yang Tuhan harapkan darinya sebagai seorang ayah. Hal ini ternyata membawa pemulihan di dalam keluarganya, khususnya pada hubungannya dengan putranya. Karakter kedua ada Nathan yang berjuang membagi waktu antara pekerjaannya sebagai polisi dan keluarganya. Dia memiliki seorang anak remaja yang suka memberontak karena merasa selalu dikekang oleh ayahnya, khususnya dalam hal berpacaran. Namun seiring perjalanannya waktu, Nathan memutuskan sebagai ayah yang mengakui putrinya sudah remaja dan tidak perlu dikekang berlebihan apalagi soal pasangannya. Tetap sebagai ayah akan selalu melindungi anaknya jika berada dalam bahaya. Masa remaja memang seringkali problematis sebab seringkali kaum remaja diperlakukan sebagai anak-anak, tetapi di sisi lain mereka dituntut untuk bersikap mandiri dan dewasa. Karakter ketiga ada Sean telah bercerai dengan istrinya dan memiliki seorang putra. Pengadilan memutuskan hak asuh anak jatuh kepada istrinya. Secara berkala ia selalu bertemu dengan anaknya dan menghabiskan waktu bersamanya. Ia sangat ingin menjadi seorang ayah yang dikagumi oleh anaknya. Ia juga seorang yang memiliki ambisi pada uang dan dapat menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya hingga Adam sebagai temannya memilih melaporkan kejahatan Sean dan Sean masuk penjara dan menyadari kesalahannya. Karakter keempat ada David yang adalah termuda di antara mereka. Ia adalah seorang yang tidak percaya pada hal-hal religius. Ia belum menikah, namun telah berhubungan dengan seorang gadis pada zaman dia masih kuliah yang menyebabkan gadis tersebut hamil. Namun pada saat ia mengetahuinya, ia memilih meninggalkan gadis tersebut beserta anaknya dengan alasan bahwa ia merasa tidak mencintai gadis tersebut. Namun pemikirannya berubah setelah mendengar statement dari teman-temannya dan tak ingin menjadi ayah yang buruk bagi putrinya yang telah ditinggalkannya. David memilih untuk menjadi ayah yang bertanggung jawab dan kembali menghubungi gadis tersebut. Karakter kelima ada Javier adalah seorang pekerja harian yang baru saja dipecat dari pekerjaannya. Keluarganya hidup dengan penuh kekurangan, namun imannya kepada Tuhan memberinya kekuatan untuk berjuang menjadi seorang suami dan ayah yang dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Tuhan menjawab doanya untuk pekerjaan lewat Adam. Namun di sini dia diuji imannya. Suatu hari bosnya memanggil Javier untuk dipromosikan naik jabatan, tapi dengan syarat harus menulis data yang berbeda dengan di lapangan, alias Javier disuruh berbohong. Saat berdiskusi dengan istrinya, Javier memutuskan untuk menolak meski jabatan itu sangat menggiurkan karena bertentangan dengan imannya. Dan ternyata itu hanyalah ujian dari bosnya dan terbayar ketulusannya. Javier naik jabatan hingga keuangan kehidupannya menjadi tercukupi. Film berakhir dengan menghormati peran seorang ayah yang bertanggung jawab dan menekankan pentingnya integritas dan iman dalam keluarga. Para pria tersebut menyadari bahwa menjadi seorang ayah adalah tanggung jawab besar dan bukan hanya tentang memberikan kehidupan yang nyaman secara materi, tetapi juga tentang memberikan cinta, perhatian, dan teladan yang baik kepada anak-anak mereka. Mereka menemukan dukungan dan persahabatan satu sama lain dalam perjalanan mereka menuju kepemimpinan yang lebih baik sebagai ayah dan suami. Selain ibu, para bapak merupakan model peran bagi anak-anaknya, entah mereka menyadarinya atau tidak. Seorang anak perempuan yang melewatkan waktu dengan bapaknya yang penuh kasih tumbuh dengan pengetahuan bahwa ia pantas diperlakukan dengan hormat oleh anak-anak lelaki dan apa yang harus dicarinya dalam diri seorang suami. Para bapak dapat mengajari putra-putranya apa yang penting dalam kehidupan ini dengan mendemonstrasikan kejujuran, kerendahan hati, dan tanggung jawab. Seorang ayah memiliki dampak yang besar pada perkembangan anak-anak. Film ini menggarisbawahi pentingnya membangun hubungan yang mendalam dan penuh kasih sayang dengan anak-anak sehingga mereka tumbuh menjadi individu yang kuat dan berharga. Dalam kesimpulannya, Courageous memberikan pesan yang kuat bahwa menjadi ayah yang bertanggung jawab adalah suatu kehormatan dan tugas yang tidak boleh diabaikan. Para pria tersebut menyadari bahwa keluarga adalah anugerah yang berharga dan memutuskan untuk berjuang dengan segala keberanian dan ketulusan untuk melindungi, mendukung, dan mencintai keluarga mereka.
Ini mengingatkan penonton, salah satunya Miss Baby juga, bahwa meskipun kehidupan tidak selalu mudah, ada banyak momen berharga yang harus dihargai dan disyukuri. Sebuah film yang sangat memberkati. Film yang wajib ditonton oleh para ayah yang memiliki keinginan untuk menjadi ayah yang bertanggung jawab dan oleh para ibu yang ingin mendukung seorang ayah menjadi ayah yang bertanggung jawab. Film ini juga sangat baik ditonton oleh setiap orang yang belum menikah karena begitu banyak pelajaran dan nilai-nilai yang dapat dipetik dari setiap pergumulan, keputusan, dan peristiwa yang dialami oleh para tokoh. Pesan dalam film ini menekankan tentang pentingnya mengejar kehidupan yang bermakna, membangun fondasi yang kuat dalam keluarga, dan mewujudkan perubahan positif dalam peran sebagai ayah dan panutan bagi anak-anak. Sekian review soundtrack film Courageous kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Dukungan kalian berupa like, komentar berupa saran dan kritik yang membangun, juga share video ini ke orang-orang terdekat kalian di sosmed. Sangatlah berharga guna membangun channel ini. Klik subscribe lalu klik lonceng di sampingnya buat kalian yang baru bergabung di channel ini ya, agar kalian tidak ketinggalan rekomendasi film berdasarkan kisah nyata lainnya dengan soundtrack-soundtracknya yang tak kalah keren versi Miss Baby. Nantikan video Miss Baby tiap hari Rabu ya. See you in the next video.